Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Saya masih berdiskusi dengan Pak Ugro Seno, Prof. Hipnu, dan juga Pak Arianto. Kali ini saya ingin ke Prof. Hipnu dulu. Prof. Hipnu, jadi sudah setelah mendengarkan kemudian kesaksian hari ini dan kemarin, apa yang harus dilakukan oleh JPU atau siapa mungkin yang harus dihadirkan oleh JPU untuk menganulir kesaksian-kesaksian ini? Ya, kalau kesaksian-kesaksian yang sedang berjalan, saya kira masih berjalan seperti biasa. Karena ini kan dalam teori, kembali kepada teori, apalagi ini yang dihadirkan adalah terpidana. Dalam arti terdakwa. Dalam arti terdakwa itu ada asas non-incrimination tadi. Asas non-incrimination itu bahwa seseorang itu pasti tidak mengaku. Itu pasti. Tidak mengaku, tidak terus terang, dan sebagainya. Itu pasti. Itu dalam teorinya namanya asas non-incrimination. Oleh karena itu nanti ketika ada saksi-saksi lain, bukti-bukti lain, kan itu Pak. Kan kalau nggak salah kita mendengar ada beberapa bukti-bukti ya, kan ada kelompok 4 kelompok kalau nggak salah. Mungkin kelompok keempat, kelima itu yang sangat menentukan nanti. Ketika orang-orang yang ada di sekitarnya, apakah tadi Pak Ugro, Pak RT atau AIP atau yang lain ya, sehingga memberikan konstruksi apa-apa yang keterangan itu betul atau tidak. Tapi kalau penyiksaannya kayaknya betul kayaknya dilihat dari gestur bahasanya kok kelihatan iya, tapi sebagai bentuk keterangan teori hukum terkait keterangan terdakwa saya kira agak sulit karena sudah dalam konsep asas non-incrimination tadi. Lah oleh karena itu kita lihat lagi Mbak, besok itu saksi-saksi yang lain sejauh mana. Tapi menurut saya karena ini adalah sudah 8 tahun yang lalu adalah nanti ketajaman scientific crime tentang kematian. Itu yang penting justru sebetulnya. Apakah matinya kena apa? Alatnya apa, di mana, jam berapa. Itu yang sangat penting. Karena itu akan menentukan sekali konsep ini. Apakah ini pembunuhan, apakah lalu lintas. Kalau saksi-saksi itu agak sulit. Namanya kesaksian kan mungkin lupa, tidak tahu, tidak ingat, dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kita lihat perkembangan pulau ke depan, saksi itu ditaruh nomor ketiga, Pak. Bukti yang pertama adalah saintifik. Itu yang pertama. Yang kedua baru ahli, yang ketiga baru keterangan terdakwa, keterangan saksi yang lain. Terdakwa terakhir, saksi itu nomor 3, saksi nomor 3, baru keterangan terdakwa. Nah, inilah saya kira sebagai bentuk saya tadi kita apresiasi penasihat hukum sebagai bentuk PK dalam arti luas. Jadi semua evaluasi yang harusnya sebetulnya cukup bukti baru, kan gitu loh. Makanya pemohon termohon 3 bulan selesai, tapi ini bisa berbulan-bulan kalau itu terjadi karena pemeriksaan ulang dalam sidangan. Gitu. Oke. Saya beralih ke Pak Arianto. Pak Arianto, di saat-saat seperti ini sebetulnya seberapa mendesak Polri harus bersuara? Untuk bersuara, saya kira Polri sekarang bukan bersuara ya, tapi harus bisa mengambil hikmah daripada ini. Terutama karena polisi-polisi yang di lapangan, yang diberitakan bahwa sadis itu yang menganiaya dan sebagainya itu. Ini sebagai cermin ya, tolonglah. Dunia sekarang itu begitu transparan gitu ya. Jadi jangan lagi bermain-main seperti pemeriksaan yang sampai menyiksa seperti itu. Walaupun saya tidak yakin benar bahwa itu terjadi ya gitu ya. Karena setahu saya dulu ya, bahwa SOP kita memeriksa dengan mendasarkan keterangan tersangka itu sudah nggak kita utamakan sejak saya masuk kira-kira 20 tahun yang lalu itu sudah hilang gitu. Makanya ini kok kemudian kok sekarang kok masih diulang lagi seakan-akan harus memaksakan, harus mengaku dan sebagainya ini. Makanya pemberitaan ini menurut saya sih sebagai introspeksi polisi untuk memperbaiki, kenyataannya itu masih ada terjadi gitu ya. Walaupun itu mungkin tidak terjadi tapi masih diberitakan. Yang kedua, Polri fungsinya ancang-ancang ini. Kalau saya ya, perkiraan mungkin PK akan diterima. Perkiraan saya gitu ya. Meskipun baru berdasarkan ya, saya lebih baik, saya lebih senang kalau PK-nya diterima. Kenapa? Karena apa itu polisi bisa melakukan pembuktian ulang yang lengkap bahwa ini kasusnya ini kecelakaan lalu lintas atau pembunuhan. Sampai sekarang kan netizen media itu sudah mencap bahwa ini yang benar adalah yang ini kan gitu kan. Nah seandainya kemudian PK itu ditolak, waduh nanti polisi akan dikutuk sama media ini. Tapi kalau PK ini diterima, itu maka kan otomatis akan melakukan penyidikan ulang, disajikan bukti-bukti yang baru, apa yang ini disampaikan sekarang ini menjadi bukti di PK, novum di PK, itu nanti akan muncul kembali di dalam suatu persidangan yang baru.
sama-sama kuat nanti antara yang dulu diajukan oleh Polri yang dulu dengan yang ini, dan bisa di cross check. Dan kemudian perbedaan-perbedaan pendapat seperti sekarang ini, itu kalau dalam teori penyidikan mestinya itu di cross itu, dikonfrontasi, dan kemudian juga di pengadilan juga harus dikonfrontasi. Tapi selama ini kan enggak, karena ini enggak muncul dulu. Nah, dengan diterimanya PK ini memungkinkan untuk saksi pembuktian yang tidak benar, yang saling kontra ini bisa dikonfrontasi, dan mudah-mudahan kalau ini PK diterima, kemudian besok sidang untuk perkara yang baru itu terbuka mulai dari pertama sampai akhir kayak sidang Jessica dulu itu, sehingga Pak Jessica dulu ya itu dibuka tiap hari aja. Pengacaranya masih nggak terima, Pak, itu nggak benar kan persidangan, apalagi yang sekarang ini. Jadi saya harapkan nanti PK diterima, kemudian penyidik ulang, semua saksi-saksi ini diangkat kembali, saksi yang mengenai kecelakaan, saksi yang mengenai pembunuhan, semua datang, tidak ada yang diumpetin, tidak ada yang di-keep gitu ya. Akhirnya publik akan melihat, oh yang sebetulnya terjadi itu ternyata beginilah gitu. Barulah begitu kita semuanya puas gitu. Saya sendiri juga sebagai pengamat kayak gini, terus terang sekarang siapa sih yang benar gitu? Kita tanya pada Tuhan, nggak pernah ada jawabannya itu sekarang. Oke, Pak Ugro, terakhir untuk Pak Ugro karena kita harus berpisah di segmen ini. Pak Ugro, tapi kalau misalnya PK-nya diterima, bukankah kredibilitas Polri dipertaruhkan? Jadi gini, sering saya katakan gini lah, polisi ini kan sudah besar, kuat, ya kan, punya prestasi juga. Jadi kalau ada kelakuan seperti yang dilakukan oleh Aibtu Rudi sejak awal, kita bisa baca di situ, ya kan? Dengan dia membuat laporan polisi seolah mengetahui kejadian yang sebenarnya seperti itu, padahal mungkin tidak benar. Nah, ya udah dibuka secara tuntas ada apa yang terjadi untuk perbaikan ke depan. Jadi jangan sampai ditutup-tutupi seolah-olah wah nanti polisi, enggak lah, polisi tidak akan goyah dengan hanya kelakuan si Aibtu Rudi ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Arianto, Prof Ibnu tadi juga menurut saya ini untuk ke depan nanti supaya jangan sampai terjadi. Sebagai contoh gini, mungkin ada pemberitaan disiksa dan sebagainya. Kalau diduga itu peristiwa yang ancaman cukup berat, dari awal sudah sampaikan, Anda perlu didampingi penasihat hukum seperti itu. Tanyakan. Jadi kalau misalnya dia nolak, paksakan dulu diberikan penasihat hukum yang pro bono itu kan bisa diberikan. Jadi jangan dianggap bahwa nggak ada pengacara nggak apa-apa. Ya kalau kasus yang ringan-ringan mungkin nggak usah didampingi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ancaman berat tetap diberikan seperti itu sehingga adanya penganiayaan dan sebagainya tidak terjadi karena sejak awal penasihat hukum bisa dampingi. Kalau misalnya ada luka katakan seperti itu, ini penasihat hukum bisa komplain di situ. Makanya harus dikembalikan lagi kepada marwahnya di hukum acara pidana antara penasihat hukum, penyidik, penuntut umum sama hakim itu kedudukannya sudah seimbang. Jangan ada yang merasa lebih tinggi di antara empat ini gitu loh. Itu yang harusnya ditegakkan ke depan supaya hal-hal seperti yang terjadi di Cirebon tanggal 27 Agustus 2016 ini tidak terjadi kembali. Heran 2024 ya masih ada kejadian seperti ini kan kita juga ada apa nih sebenarnya gitu lah. Berarti untuk kebaikan yang lebih besar lagi ya. Ketika kemudian ini PK ini diterima oleh majelis hakim, demikian ya Pak Ugro ya. Yang sempurna kan Allah. Kalau manusia kan tempat membuat kesalahan, nggak ada masalah bagi saya. Oke, Pak Ugro.